Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial smart contract. Di seri ini kita akan belajar smart contract dasar, kemudian melakukan deployment, dan membuat DApp sederhana. Di video ini saya tidak akan banyak teori, blockchain itu apa, smart contract itu apa, kemudian dan lain sebagainya, teori-teori saya akan skip. Kita akan langsung fokus untuk praktek membuat code smart contract. Oke, di video pertama ini, apa saja yang akan kita bahas? Oke, yang pertama, tools yang dibutuhkan untuk development smart contract nanti apa aja. Kemudian melakukan install dan setup MetaMask. Kemudian wallet, private key, dan keamanan dasar. Kemudian terakhir testnet dan faucet. Oke, tools yang dibutuhkan itu apa aja sih untuk melakukan development smart contract? Ya sebenarnya toolsnya ada banyak ya. Tapi di sini saya akan mempersimpel tools yang akan digunakan itu cukup internet. Itu untuk apa? Itu untuk akses Remix, yaitu code editor online, kemudian Google Chrome atau modern browser yang bisa support Web3, bisa Firefox atau yang lainnya, tapi saya sarankan pakai Google Chrome. Kemudian Web3 Wallet, kita akan menggunakan MetaMask. Kalau kalian mau menggunakan yang lain, bebas, tapi di sini saya akan menggunakan MetaMask. Oke, kita langsung aja. Pertama, untuk internet, pastinya kalian mengakses video ini berarti punya internet ya. Selanjutnya, browser. Saya sarankan menggunakan Google Chrome supaya sama ya. Nah, kemudian yang ketiga ini MetaMask. Kalau kalian belum punya MetaMask atau Web3 Wallet, silahkan download dulu. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Oke, kita install dulu. Add to Chrome. Add extension. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa create a new wallet atau I have an existing wallet. Nah, di sini saya akan pilih create a new wallet. Nah, di sini ada pilihan continue with Google atau continue with Apple atau use secret recovery phrase. Nah, ini terserah kalian menggunakan yang mana. Tapi di sini saya akan menggunakan use secret recovery phrase. Oke, kita buat passwordnya. Oke, kalau sudah, kita akan diberikan secret recovery phrase. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalian harus simpan secret recovery phrase ini di tempat yang aman. Karena kalau ada orang lain yang tahu, nah wallet kalian tidak aman. Nanti token kalian misalnya punya Bitcoin atau ETH, itu nanti bisa hilang semuanya. Jadi saya sarankan kalian bisa menggunakan password manager seperti OnePassword atau LastPass atau Bitwarden atau KeePass dan lain-lain ya. Terserah kalian, atau kalian bisa simpan di notepad atau email, tapi itu tidak disarankan. Nah, ini saya akan tap to refill. Oke, zoo, salt, reform, dan lain sebagainya. Ini saya akan copy dulu. Nah, untuk tutorial ini nggak masalah ya, saya tampilkan karena ini hanya untuk keperluan tutorial aja. Jadi tidak akan ada isi tokennya. Jadi silakan kalau kalian mau buka. Oke, kemudian continue. Oke, nomor 7 tadi bunker. Nomor 8 spatial relax. Oke, continue. Continue, open wallet. Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil install MetaMask.
dan melakukan setup. Di sini akan ada beberapa jaringan seperti Ethereum, Solana, Bitcoin, dan lain-lain. Dan di MetaMask ini kita bisa melihat public key dan private key. Nah, bedanya secara singkat, kalau public key itu ya orang lain tahu nggak apa-apa ya, itu istilahnya adalah nomor rumah kita. Jadi kalau misalnya ada pos, ada surat, atau misalnya kita pesan makanan pakai Gojek, Grab, dan lain-lain, itu kan kita harus punya alamat yang jelas supaya barang yang dikirim itu datang ke rumah kita, itu public key. Jadi nggak ada masalah ya, itu ada di sini, di receive. Nah, nanti kita akan bisa mendapatkan public key dari wallet kita. Di sini ada Ethereum, Bitcoin, Solana, dan lain-lain. Nah, ini untuk public key. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk faucet. Faucet itu adalah seperti istilah tetesan air ya. Nah, tetesan air yang dimaksud ini adalah koin. Kita nanti akan bisa mendapatkan setetes koin atau ETH. Nanti kita bisa mendapatkan 0,00 sekian untuk keperluan development ya. Nah, ini ada hubungannya dengan testnet. Testnet itu untuk melakukan development. Nah, ketika kita melakukan development, itu kan nggak mungkin smart contract yang kita bikin itu udah otomatis 100% perfect, jadi nggak ada bug, nggak ada error. Pasti akan ada trial and error. Nah, ketika kita melakukan deployment atau interaksi on-chain, itu pasti akan membutuhkan yang namanya gas fee atau sejumlah token yang harus kita bayarkan. Nah, tokennya itu dari mana? Sedangkan kita tidak memiliki token. Nah, kalau di testnet kita bisa menggunakan yang namanya faucet. Kalau di mainnet itu istilah eh, selain testnet ya, testnet dan mainnet. Nah, mainnet itu ya udah jaringan yang sudah ready production, nggak ada error, dan tokennya pun juga real, memiliki harga nilai uang sungguhan ya. Nah, untuk keperluan development, kita bisa menggunakan jaringan nanti pakai Ethereum Sepolia. Nah, untuk mendapatkannya itu kita bisa ke Google Cloud Web3 atau di Alchemy atau yang lainnya bisa. Nah, nanti akan saya berikan di deskripsi juga untuk link faucetnya. Nah, caranya kita bisa copy di sini, kemudian kita masukkan di sini get 0,05 Sepolia ETH. Nah, di sini kalian juga perlu perhatikan setiap hari itu kita hanya bisa memiliki 0,05 untuk meminta faucet di Google Cloud Web3. Kalau di Webland, yang lain itu bisa 3 hari atau 2 hari dan lain sebagainya. Kalau di sini sehari 24 jam itu hanya bisa sekali atau 0,05. Nah, di sini saya sudah request ya. Jadi ini ada notice errornya. Kita harus menunggu. Ini jam berapa ini? Jam 1.36. Oke, nah ini nanti di tempat kalian harusnya sukses dan nanti di jaringan Ethereum Sepolia. Nah, ini kan masih di jaringan Ethereum ya. Testnetnya belum diaktifkan. Cara mengaktifkannya di MetaMask ini, kita pilih menu, kemudian network, kemudian show test network. Oke, di bagian bawah sini, show test network. Oke, nah ini udah muncul ya, Sepolia. Oke, kemudian di bagian sini kita pindah ke jaringan custom Sepolia. Nah, di sini nanti seharusnya
setelah kalian request, akan masuk ke sini 0,05. Oke, itu untuk faucet, kemudian untuk testnet, public key. Nah, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu private key ya. Ketika kita membuat wallet, itu pasti kita mendapatkan private key dan public key. Kalau public key yang tadi, nah kalau private key itu digunakan untuk apa? Nah, biasanya kalau kita melakukan transaksi atau interaksi on-chain, kalau melalui website, itu kan kita harus melakukan sign in secara manual ya untuk accept transaksi atau on-chain kita. Nah, kalau menggunakan private key, kita bisa khususnya di codingnya itu bisa melakukan interaksi on-chain atau transfer tanpa manual accept sign in di walletnya. Jadi misalnya transfer, ya udah transfer aja gitu melalui code-nya langsung. Kita tidak perlu melakukan interaksi manual gitu. Nah, ini digunakan untuk bot atau nanti digunakan untuk membuat aplikasi otomatis. Nah, itu menggunakan private key. Dan perlu diperhatikan juga kalau menggunakan private key itu hati-hati ya, jangan sampai private key kalian terekspos. Misalnya disimpan di GitHub, kemudian kalian simpan di email atau notepad, itu ya sebenarnya tidak disarankan ya. Kalian bisa simpan di password manager. Tapi saya tidak akan bahas detail bagaimana menyimpannya atau bagaimana best practice-nya. Itu nanti kalian bisa cari sendiri ya. Tapi di sini saya menyarankan untuk hati-hati. Nah, private key ada di mana? Di bagian sini, account, kemudian di sini titik 3, account details. Nah, di sini private keys. Ini masukkan passwordnya tadi, bukan apa namanya? Recovery secret phrase ya. Tapi password yang kita buat yang pertama tadi. Nah, ini passwordnya juga digunakan ketika kita mau buka MetaMask. Itu kita perlu memasukkan passwordnya tadi. Tapi tenang aja, untuk passwordnya itu hanya digunakan untuk membuka MetaMask. Bukan untuk mengembalikan wallet kita. Misalnya, contohnya seperti ini. Laptop atau PC kita rusak. Nah, kita mau buka walletnya kita yang buat pertama tadi, itu harus menggunakan seed phrase yang sama. Kalau password diganti-ganti nggak masalah. Atau kalian uninstall MetaMask-nya, install lagi, passwordnya diubah, tapi seed phrase-nya itu harus sama. Oke, ini akan saya buka ya. Nah, ini akan muncul private key. Sekali lagi, ini perlu hati-hati dan disimpan baik-baik. Kalau misalnya ke depannya kita mau membuat bot atau code, melakukan transaksi otomatis, dan lain sebagainya. Nah, jangan gunakan public key-nya di dalam code-nya, tapi pakai private key. Oke, sekali lagi ya, ini saya akan tekankan bahwa perlu sangat hati-hati untuk private key dan seed phrase-nya. Oke, mungkin itu aja ya untuk video yang pertama ini. Kita sudah tahu tools yang dibutuhkan itu apa aja. Ya, internet, Google Chrome, kemudian wallet MetaMask. Kita juga sudah berhasil install dan setup MetaMask. Kemudian untuk wallet, private key, dan keamanan dasar kalian juga sudah paham. Kemudian untuk testnet dan faucet juga kalian sudah paham ya. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. See you next video. Thank you.